Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan jaza terhadap like, share, and subscribe yang diberikan ayah bunda sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang terus menerus memberikan kita kenikmatan, kesehatan jasmani rohani, sehingga alhamdulillah kita kembali di hari Jumat yang penuh berkah ini, bangun kemudian melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu kita berharap semoga ibadah kita yang kita kerjakan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Pada pertemuan kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan kembali mengkaji bahasa Arab kita yang kita sudah sepakati bahwa di hari Jumat itu insya Allah kita akan murajaah buku daripada Baina Yadaik. Ya. Fungsi daripada murajaah itu adalah untuk memberikan ingatan kembali kepada kita agar apa yang kita pelajari itu tidak mudah hilang. Ya, sekali lagi, agar apa yang kita pelajari itu tidak mudah hilang. Namun sebelum kita masuk ke murajaah, kita nambah lagi pembelajaran kita pada kitab Arba'in An-Nawawiyah, itu tepatnya di hadis yang kelima. Tepatnya di hadis yang kelima. An ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin, ya, dari Ummul Mukminin Bunda Abdullah Aisyah radhiyallahu anha itu qalat, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Beliau mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, barang siapa yang suka melakukan atau menyibukkan dirinya beramal, aktivitas amal, ya. Amal ini kan kita sudah jelaskan terbagi menjadi dua, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita langsung dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Fi amrina hada ma laisa minhu wa huwa raddun. Jadi kalau dia mengamalkan sesuatu dari perkara selain daripada apa yang kami ajarkan kepada mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka tertolak. Ya, tidak akan diterima.
Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim disebutkan juga ada hadis yang menjelaskan keadaan yang sama, ya, keadaan yang sama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, siapa orang, amilah, yang telah dia beramal amalan, suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu dia kerjakan bukan dari perintah kami, bukan dari contoh yang sudah kami sampaikan kepada mereka, ya, bukan dari perintah kami, bukan dari contoh yang kami sudah sampaikan kepada mereka, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan fahuwa raddun, ya. Mungkin menurut pikiran kita itu bagus, ya, pikiran manusia itu bagus, bisa mendatangkan hal positif. Tapi konsep hadis dua ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa amal-amal yang kita lakukan itu harus dia tertuju kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat, perhatikan, banyak orang datang protes sama Allah. Banyak orang datang protes sama Allah. Protesnya bagaimana? Mereka menyampaikan bahwa, ya Allah, kenapa kami bisa diazab oleh-Mu di akhirat? Sementara dulu waktu kami masih hidup di dunia, perasaan kami ini aktif dalam beramal. Sedekah kami jalankan, sholat kami kerjakan, membantu orang kami laksanakan. Kami seperti yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak bermanfaat untuk orang lain. Lah itu kami sudah lakukan, ya Allah. Nah, kenapa sementara ketika kami berada di penghisapan-Mu, kami dimasuk dan dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang ditolak amalnya? Nah, ini bagaimana? Nah, kembali lagi dijelaskan bahwasanya perkara-perkara yang kalian kerjakan di dunia itu memang menurut kalian benar, memang menurut kalian baik. Tapi coba perhatikan, ada manusia mulia yang saya utus ke dunia, ya, yang saya berikan petunjuk kepadanya untuk kalian ikuti apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, sehingga nanti kalian akan terselamatkan daripada fitnah seperti saat sekarang ini. Nah, jadi konsep inilah yang harus kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran bagi diri kita, bahwa memang dalam beramal itu bil ilm, harus dengan ilmu, ya, bil ilm, harus dengan ilmu. Tidak hanya sekedar beramal saja. Tidak hanya sekedar beramal saja. Man yuridud dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dia harus mewarnai dirinya dengan ilmu. Wa ma yuridu fil akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man yuriduhuma fa'alaihi bil ilm. Kalau dia ingin mendapatkan kehidupan dunia bahagia, ingin mendapatkan kehidupan akhirat bahagia, maka harus dengan ilmu. Nah, inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Bahwa memang potensinya berbeda. Orang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu potensinya berbeda, kadarnya berbeda, ya. Dia memiliki ilmu ketika dia sholat sunnah 2 rakaat, itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki ilmu kemudian dia melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini jadi perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu jelas, ya. Dia mengamalkan sesuatu perkara, ketika datang dari Nabi dia kerjakan. Tapi kalau datang dari bisikan-bisikan yang tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya, dia tinggalkan. Nah, ini yang memberikan dia keselamatan. Maka jadilah kita orang-orang yang memang mau terus-menerus belajar
terkait dengan aturan hidup yang Allah buat untuk diri kita. Jangan kita duduk santai, jangan kita menganggap biasa-biasa saja. Sementara kita ini haus, kita ini butuh penjelasan terkait dengan agama itu. Siapa yang berjalan di dunia ini ketika dia menyandarkan dirinya kepada aturan yang dibuat oleh agama, ya, di samping dia menaati aturan-aturan yang dibuat oleh kalangan dia sendiri, misalkan di kalangan RT, RW dan seterusnya sampai ke tingkat atas, tapi dia punya potensi untuk mentaati apa yang diperintahkan Allah, dia punya potensi untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Begitupun apa yang diterapkan Rasulullah SAW dia kerjakan, apa yang dilarang Rasulullah SAW dia tinggalkan. Maka hal ini akan memberikan dampak positif untuk dirinya. Dan yakin serta percayalah bahwa orang-orang yang seperti begini hidupnya pasti bahagia. Bahagia di dunia, kemudian bahagia di akhirat. Ya, jadi kita alhamdulillah sudah sampai pada hadis yang kelima. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita jangan hanya sekedar beramal, ya. Jangan hanya sekedar beramal, tapi kita coba lihat kira-kira amal yang kita lakukan itu ada petunjuk dari Rasul apa tidak. Bagaimana caranya? Ya dengan membaca buku. Terus kemudian datangi majelis-majelis ilmu. Seperti saat sekarang kita duduk berbicara tentang masalah ilmu agama. Nah, inilah yang nanti membuka pemikiran kita, memberikan kecerdasan kepada kita bahwa oh ternyata amal ini harus kita lakukan begini, kita tidak boleh melakukannya seperti begini. Itu karena ada ilmu, ya. Karena ada ilmu. Ilmu itu banyak, ya. Nah, sementara kita kaji ya ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akidah, ya. Terus kemudian Al-Quran, banyak yang nanti dengan itu kita akan mendapatkan ya berbagai macam hasanah keilmuan agama. Tentu diharapkan agar bisa tampil berbeda dengan orang-orang yang belum paham terhadap ilmu agama. Wallahu a'lam. Ya, itu pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ke-5, ya, yang ke-5.